Baiklah, sebelumnya kita telah membahas apa itu variabel acak, kemudian berikut contoh-contoh kasus variabel acak diskrit, gitu ya. Oke, mengingat kembali contoh kasus yang kedua yang sudah kita bahas di kelas, Andika melemparkan 2 keping uang logam secara bersamaan. Kemudian dia mengamati jumlah gambar yang muncul pada percobaan tersebut. Nah, kemudian kita dapatkan juga dari kasus tersebut ruang sampelnya yaitu AA, AG, GA, dan GG. Kemudian variabel acaknya X besar ya, dilambangkan dengan X besar, yaitu jumlah gambar yang muncul pada pelemparan 2 uang logam. Dan nilai variabel acaknya kita dapatkan X sama dengan 0, 1, 2. 0 untuk titik sampel AA, 1 untuk titik sampel AGGA, kemudian 2 untuk titik sampel GG, gitu ya. Oke, karena fokus pengamatan kita adalah jumlah gambar yang muncul. Kemudian melanjutkan contoh tersebut, nah kalau kita sudah bisa menentukan variabel acak dan nilai variabel acaknya, sekarang materi kita adalah tentang distribusi variabel acak ya, tentang distribusi variabel acak diskrit. Ya, apa itu distribusi peluang, distribusi peluang variabel acak diskrit gitu ya. Oke, maaf. Nah, distribusi peluang variabel acak diskrit. Oke. Apa itu distribusi peluang? Distribusi peluang sendiri adalah dari arti katanya bisa kita lihat di sini kita punya kata kunci yaitu peluang. Oke, kata kunci kita adalah peluang. Nah, setelah kita dapatkan kemarin ya, ada tabel ini ya, jumlah gambar yang muncul dan titik sampelnya. Kemudian nilai variabel acaknya juga. Nah, setelah itu bisa kita tentukan peluangnya. Oke, dari tabel ini kalau kita lanjutkan ke samping ya, di sini berarti banyaknya titik sampel, di sini saya lambangkan dengan N. Untuk banyaknya titik sampel jumlah gambar yang muncul 0 ada berapa? Hanya ada 1. Kemudian untuk banyaknya titik sampel jumlah gambar yang muncul 1 ada AG dan GA, berarti ada 2 titik sampel. Kemudian untuk yang terakhir, untuk jumlah gambar 2, titik sampelnya juga hanya 1. Nah, dari sini bisa kita langsung ambil peluangnya ya. Peluang, apa rumus peluang kemarin? Yaitu peluang itu apa? Peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Nah, untuk NA, nah ini masing-masing, ini N yang pertama yaitu N0 ya, kemudian N1 dan N2. Nah, berarti bisa kita tentukan peluangnya. Peluang untuk N0 ya, yang ini ya, berarti 1, NS-nya berapa? Ini kan S-nya kita punya anggotanya 4. Berarti NS sama dengan 4. Berarti dapat kita simpulkan untuk peluang yang jumlah gambarnya 0 itu 1 per 4 gitu kan ya. Untuk peluangnya 1 per 4. Oke. Kemudian untuk yang kedua jumlah gambar 1 karena di sini 2 berarti 2 per 4. Begitu juga yang terakhir jumlah gambar yang muncul 2, titik sampelnya hanya ada 1 per 4. Oke, ini peluangnya. Nah, peluang itu, ada kaitannya dengan ini, distribusi peluang variabel acak diskrit. Kalau untuk distribusi peluang ini dilambangkan dengan F kecil X ya, sama dengan peluang dalam kurung X besar itu mewakili variabel acaknya, kemudian sama dengan X kecil. Nah, berarti dari contoh yang pertama ini kita punya Px ya, F berapa aja kita punyanya, berarti X kecilnya ini ya, kita punya 0, 1, 2, berarti untuk F0 itu, atau bisa kita tulis Px sama dengan 0, kita punya berapa tadi? 1 per 4.
Oke, kemudian kalau kita lanjutkan F1 ya. Nah, P dalam kurung X besar sama dengan 1. Berapa tadi? Dapatnya 2/4. Bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu untuk X sama dengan 2. Nah, berarti P X sama dengan 2. Kita dapatkan peluangnya 1/4. Oke, nah inilah yang disebut dengan distribusi peluang variabel acak, gitu ya, dari kasus 2 uang logam ini. Kemudian, nah setelah kita dapatkan peluangnya, nah cara penyajiannya itu kita ada 3. Yang pertama bisa kita sajikan dalam bentuk tabel, nanti yang kedua bisa kita sajikan dalam bentuk grafik, dan yang ketiga bisa kita sajikan dalam bentuk persamaan fungsi. Oke. Untuk penyajian dalam bentuk tabel, yang pertama ya, kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini caranya mudah. Nah, yang pertama, ya ini penyajian pertama yaitu dalam bentuk tabel. Oke, kita tadi sudah punya masing-masing peluangnya, tinggal kita masukkan ke tabel. Yang pertama yang harus kalian tulis adalah X kecil seperti ini ya. Kita punya X kecil, nilai X kecil, kemudian di bawahnya Fx sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil. Nah, kita punya X kecil tadi berapa aja? 0, 1, 2. Berarti kita tulis 0, kemudian 1, kemudian 2. Setelah itu, peluangnya untuk F0 berapa tadi? 1/4. Berarti kita tulis di sini 1/4. Peluang untuk F1 setengah. Peluang untuk F2 1/4. Oke. Untuk penyajian tabel hanya dalam bentuk seperti ini. Mudah ya? Oke. Selanjutnya penyajian yang kedua yaitu dalam bentuk grafik. Oke. Nah, untuk grafik seperti biasa kita pastinya akan menyajikan dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y seperti itu ya. Oke, kita gambarkan dulu yang pertama sumbu tegak dan sumbu datarnya gitu ya. Oke, untuk sumbu tegak ini mewakili Fx-nya ya. Mewakili peluangnya, kemudian untuk sumbu yang mendatar ini adalah nilai X-nya. Oke, kemudian kita punya nilai X tadi 0, 1, 2, bisa kita plot di sini, ini 0 misalkan, 1 di sini 2. Kemudian kita plot peluangnya, di sini kita lihat yang paling kecil 1/4, kemudian yang paling besar setengah. Berarti anggap aja di sini 1/4, di sini setengah. Setelah itu, kita bentuk grafiknya dalam bentuk diagram batang. Ya, untuk F0 tadi kita dapatkan 1/4. Nah, di sini ya. Nah, kita buat diagram batang. Oke. Kemudian untuk F1 itu setengah ya. Setengah berarti di sini. Nah, kemudian untuk F2 kita dapatkan juga 1/4. Oke, nah bentuk grafiknya hanya seperti ininya, jadi sesuai nilainya masing-masing. Kemudian penyajian yang ketiga. Nah, penyajian yang ketiga saya tulis di mana ya? Di sini ya. Oke, penyajian yang ketiga adalah dalam bentuk persamaan fungsi. Nah, ini kan dia berupa fungsi fx ya. Oke, kita punya tadi nilainya F0, F1, dan F2. Nah, berarti bagaimana cara menuliskannya? Nah, kita tulis dulu fx sama dengan, kemudian kurung kurawal yang besar seperti ini. Nah, kita tadi punya nilai fx-nya berapa aja? 1/4 dan 1/2. Berarti kita tulis dulu dari yang paling kecil, yaitu 1/4, kemudian 1/2. Setelah itu 1/4 itu untuk nilai X berapa? Untuk X sama dengan berapa aja tadi 1/4? X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Kemudian sedangkan setengah, Fx sama dengan setengah tadi untuk X sama dengan berapa? Untuk X sama dengan 1. Nah, ini ya. Distribusi peluang variabel acak diskrit tadi ya adalah peluang dan bisa kita sajikan dalam bentuk 3 penyajian.
Selanjutnya, karena tadi kita sudah mengenal distribusi peluang variabel acak diskrit, nah kita lanjutkan dengan istilah kedua, yaitu fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Oke, kira-kira apa bedanya? Kalau tadi kita sudah punya ada istilah peluang, berarti kita mencari peluang. Nah, di sini kata kuncinya adalah kumulatif. Kumulatif itu berarti apa? Menjumlahkan, ya. Kalau kita tadi sudah punya peluang, ya, peluang F0, F1, dan F2, sekarang kita jumlahkan peluang-peluang tersebut. Ya, jadi kumulatif itu maksudnya menjumlahkan. Bagaimana lambang untuk fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit? Nah, lambangnya kalau yang tadi itu F kecil, ya, tadi F kecil nih, ya. Oke. Nah, sekarang lambangnya itu F besar. F besar X sama dengan P X besar, kemudian kurang dari sama dengan X kecil. Coba kita perhatikan baik-baik bedanya. Kalau peluang F kecil, kemudian P, X sama dengan X kecil, ya. Sedangkan kalau distribusi kumulatif itu F besar, X sama dengan peluang, X sama dengan kurang dari, X kurang dari sama dengan X. Kalau tadi tandanya itu sama dengan, sekarang kurang dari sama dengan X. Karena nanti kita akan menjumlahkan. Gitu ya. Berarti otomatis ada F. Sesuai nilainya tadi, X-nya kita punya 0, 1, 2. Nah, kalau F0 tadi hanya peluang ini ya, seperti ini ya. Sekarang kita coba tuliskan F0. F0 berarti bagaimana? F0, F besar 0 berarti peluang X besar kurang dari sama dengan 0. Oke, kita lihat kasus kita tadi. Adakah X yang kurang dari 0? Tidak ada ya. Berarti ini hanya F0 saja, karena ini kalau ada tanda kurang dari sama dengan, itu yang kurang dari 0 dan 0 juga masuk gitu ya. Karena tidak ada yang kurang dari, kita berarti hanya punya F0 atau peluang untuk 0. F0 kita tadi berapa? 1/4. Oke, selanjutnya kalau yang ditanyakan F besar 1, berarti peluang X besar kurang dari sama dengan 1. Kemudian berarti yang kurang dari sama dengan 1 berapa aja? 0 ya. Kemudian yang sama dengan kurang dari sama dengan berarti isinya nanti adalah F0 dan F1. Oke, kemudian berarti kita menjumlahkan peluang F0 dan F1. F0 kita tadi punya 1/4. F1 tadi kita punya setengah, berarti 1/4 ditambah setengah hasilnya 3/4. Kemudian kita cari F2 ya. F2 untuk F besar 2. Oke, berarti F besar 2 bagaimana definisinya? P dalam kurung X besar kurang dari sama dengan 2. Nilai X yang kurang dari sama dengan 2 berapa aja? Ada 0, ada 1, dan ada 2. Berarti F0 ditambah F1 ditambah F2. Oke, berarti kita jumlahkan semuanya. Berarti 1/4 ditambah setengah ditambah 1/4. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1. Oke. Gitu ya. Jadi itu bedanya. Sekarang bagaimana penyajian fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit? Yaitu penyajiannya bisa dalam 3 bentuk tadi ya, seperti tadi. Yang pertama kita bisa sajikan dalam bentuk tabel. Oke. Kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya agak sedikit berbeda di sini ya. Kalau tadi kita punya X kecil ya. Jadi kita punya X kecil, nah ini kita juga sama. Kita tulis dulu X kecil, kemudian di bawahnya itu F besar X ya. Tadi F kecil X, sekarang F besar X sama dengan P dalam kurung X besar kurang dari sama dengan X kecil. Kemudian, nah tabelnya seperti ini ya. Kemudian, kalau tadi kita hanya satu-satu, maksudnya tadi ini ya, hanya 0, 1, 2. Nah, sekarang sedikit berbeda.
Untuk penyajiannya, yang pertama tadi di sini kita tulis dulu X kurang dari 0. Nah, kenapa kok seperti ini? Nilai X kecil ya, yang kita punya nilai terkecil tadi 0. Berarti yang pertama kita tulis dulu seperti ini, X kurang dari 0. Oke, kemudian setelah itu yang paling kecil 0. Kita tulis 0. 0 masuk ya, berarti kita kasih tanda kurang dari sama dengan, karena 0 yang masuk. Kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Gitu ya. Cara menuliskannya seperti ini. 0 yang masuk, tapi satunya tidak masuk. Kemudian setelah itu, nah, kalau di sini 1, berarti sini 1 juga. 1 kurang dari sama dengan, sekarang satunya yang masuk, kurang dari X kurang dari 2. Oke. Kemudian, nah, 2 tidak masuk ya, berarti sekarang 2-nya yang masuk. Berarti 2 kurang dari sama dengan X. Oke, atau ini bisa kita tuliskan X lebih besar sama dengan 2. Kalau sudah seperti ini, baru kita satu-satu. Untuk X kurang dari 0, apakah ada nilainya? Ya, kita hanya punya X tadi mulai dari 0, berarti kan nggak ada. Berarti di sini kita tulis peluangnya 0. Kemudian untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Berarti mana yang masuk di interval ini? Hanya F0 kan ya? Nah, hanya F0. Berarti berapa peluangnya? 1/4. Kemudian untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah, berarti yang ini ya. Nah, yang masuk apa aja berarti? Yang ini di interval ini yaitu F berapa berarti? F besar berapa? 1. F besar 1 berapa kita punya nilainya? 3/4. Kemudian untuk yang terakhir, berarti F besar 2-nya masuk. F besar 2 tadi kita punya nilainya berapa? 1. Oke, jadi tabelnya sedikit berbeda ya. Ada intervalnya. Oke. Kemudian penyajian yang kedua yaitu dalam bentuk grafik. Ya, sama dalam bentuk grafik, berarti kita buat dulu. Kita buat dulu sumbu tegaknya ya, Fx. Nah, di sini kalau tadi F kecil, sekarang F besar. Oke. Ini untuk sumbu tegaknya di sini F besar, untuk sumbu mendatarnya di sini X kecil. Kemudian tadi kita lihat tabel ini. Jadi kita buat grafik dengan tabel. Ya, penyajian kedua ini ya. Oke. X kurang dari 0. 0 kan di sini ya, berarti yang kurang dari 0 ke arah sana. Berapa? Berapa peluangnya? 0. Berapa Fx-nya? 0. Berarti tandanya kita buat garis. Nah, kita buat garis seperti ini. Karena X kurang dari 0, berarti 0 setelah 0. Dan 0-nya ini kan nggak masuk ya, berarti kita kasih tanda lingkaran kosong. Oke. Kemudian setelah itu kita punya nilai berapa lagi tadi? 1 dan 2. Oke, untuk ini 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Berapa? 1/4. Ya, 1/4 anggap di sini. Oke, berarti kita buatnya seperti ini. Mulai dari 0 sampai 1. Ini kan 0 sampai 1. 0-nya masuk, berarti kita kasih bulat di sini. Penuh. Nah, sedangkan di sini bulat kosong karena 1 tidak masuk dalam interval ini. Oke, selanjutnya 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Berapa peluangnya? Berapa F-nya ini ya, F besarnya, yaitu 3/4. 3/4 anggap saja di sini. 3/4. Oke, berarti lurusnya ini kita kasih garis seperti tadi. Yang 1 karena ada tanda sama dengan berarti dikasih bulat penuh. Kemudian untuk yang 2 tidak ada tanda sama dengan berarti bulat kosong. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu X lebih besar sama dengan 2 atau 2 lebih kurang dari sama dengan X. Berapa peluangnya? Yaitu 1. Nah, anggap 1 ada di sini. Nah, ya, berarti kita buat di sini garisnya sampai dan seterusnya karena lebih besar sama dengan 2. Untuk yang pas lurusnya 2, kita kasih bulat penuh, karena 2-nya masuk. Oke, jadi diagramnya seperti diagram tangga ya istilahnya. Oke,
Selanjutnya penyajian yang ketiga ya sama seperti tadi, yaitu dalam bentuk persamaan fungsi. Dalam bentuk persamaan fungsi. Oke. Nah, ini juga agak berbeda ya dengan cara membuat yang distribusi peluang tadi. Lambangnya kalau tadi fx, ya fx kecil, f-nya kecil, sekarang f-nya besar. Oke, kemudian kita buat kurung kurawal seperti tadi. Nah, yang pertama di sini kita lihat, kita berdasarkan tabel ya. Kita berdasarkan tabel, ada berapa aja tadi? 0, 1/4, 3/4, 1. Kita tulis dulu. 0, 1/4, 3/4, 1. Oke, kita kasih tanda koma. Yang 0 untuk apa? Untuk X kurang dari 0. Kita tulis seperti tabel, X kurang dari 0. Untuk fx sama dengan 1/4, untuk X berapa? Kita tulis sesuai tabel ini, berarti 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Kemudian untuk 3/4, nah ini intervalnya, berarti tinggal kita tulis 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Untuk peluang yang 1, fx besar 1, ya, fx besar sama dengan 1, yaitu untuk X lebih dari sama dengan 2. Oke, ya, jadi ada 3 penyajian untuk distribusi kumulatif ya. Fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit.